Oke, hari ini gue kedatangan dua tamu spesial ini. Jadi kita mulai aja. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dulu dua orang ini. Monggo teman-teman. Siapa Sebenernya duluan? gua Ya, mulai. nama gua Wulung Prajadia Surasto. panjang. Nggak apa-apa. Nama Panggil lengkap aja bagus. Wulung. Iya. IG mau langsung juga nggak apa-apa loh di depan. IG. Iya boleh. Kalau di belakang takutnya kan nggak semua orang denger sendiri gue habis kan. IG Wulung_PH. Oke. Ada lagi yang mau lu perkenalkan tentang diri lu? Udah sih cukup. Oke. Silakan. Nama gue Sintayu Sudibyo, biasanya dipanggil Sintai. Nah, cukup. Keren. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Gue nggak mau interview kalian. Jadi tenang aja, kita relax aja. Jadi kayak biasa kita di kantor aja. Mau berantem di sini juga nggak apa-apa. Seru juga sih ditonton orang berantem menurut gue ya. Gue mulai aja mungkin dari pertanyaan ini biar kita ngalir aja, bukannya buat interview kalian again. Mungkin gue mulai dari udah berapa lama kalian nikah gitu, dan belum lama ini habis anniversary kan ya. Congrats buat kalian. Selamat guys, mereka sudah 1 tahun menempuh kebersamaan itu. Monggo, udah berapa lama menikah? Nikah ya tadi yang dibilang baru 1 tahun. 1 tahun Lewat lebih. berapa hari ini? 3 hari. 3 hari. 3 hari, keren. Dan kenalnya udah berapa lama tuh berarti? Kenalnya dari 2019 2019. akhir. Iya, Desember. Pas COVID. Nggak Enggak, belum. sebelum Oh, belum ya? COVID Maret nggak sih? Tapi kenalnya 2019 Desember. Ya kan gue masuk kantor 2019 akhir. Oh ya, oke. Dari Desember akhir sampai sekarang 2020. Berarti mau 5 tahun ya? Iya. Iya. Widih, lama ya ternyata ya. Dan pas kemarin kan gue juga ngeliat tuh di story kalian pas Enif pergi ke salah satu tempat lah ya, kayak kalian menikmati waktu bersama ya, quality time ya kan. Takutnya kalau udah disebut jadi gue bilang ke satu tempat bersama aja ya. Terus ada maksudnya ada celebration apa nggak, maksudnya di anniversary itu kayak memang leha-leha aja apa kayak oh ini kita 1 year dan apa gitu. Enggak sih. Lebih quality time aja sih. Ya. Karena dia kan sibuk. Ya. Wih, udah mulai ternyata kita ya. Ya kayak cuman cuti sehari pas hari Enifnya, hari Seninnya. Oh, endingnya Iya pas hari jadi Senin. kayak ya udah nambah weekend Nambah aja weekend. gitu. Oke. Tapi Sabtu Minggunya dia beneran nggak kerja. Biasanya Sabtu Minggu kan tetap kerja. Oh, Gua ada itu kayak request. anniversary gift-nya dari Wulung buat lo. Gue minta 3 hari. Agak gampang ya lo ya, enak lo ya. Cuma tinggal Iya keren ya. Gak ribet gitu, kayak cuman gak perlu kerja. Enak di dua pihak sih kalau kata gue mah ya. Dia gak usah kerja, lu juga merasakan gift-nya kan. Tuh. Keren. Dan mungkin gue agak mundur sedikit ya. Berarti kita dari kenalannya di mana, kayak gimana waktu kalian berdua ini? Kenalannya di kantor. Di kantor setim kan. Terus tim Itu tahun 2019 ya setim ya. Dan itu udah langsung ada spark. Dua-duanya ini first boyfriend dan girlfriend apa? Oh enggak, oke. Dan kala di kantor waktu itu udah sama-sama masing-masing punya apa? Dua-duanya kosong pas. Gua punya. Oh punya, oke. Silakan dilanjutkan tadi. Biar seru nih, biar gue bisa gali lebih dalam kan kenalan. Oke, jadi pas waktu kenalnya di kantor setim, terus? Ya udah, waktu kenalan sih biasa aja, enggak. Kolega aja. Iya. Tapi ini waktu setim kerjanya sama ya? Maksudnya bedainnya per apa sih customer ya waktu itu ya? Iya, per customer, per Oh, oke. segmentasi dulu. Terus abis itu deketnya gimana? Pas kapan gitu? Wah seru. Nah, Wuhui. Coba menurut Anda gimana? Nah iya. cocok. Kan deketnya pas itu apa? Pas Berat keluar. ya kan pas baru masuk tuh 2019, terus awal tahun 2020 kan langsung pandemi kan. Kantor kita beneran nggak buka hampir berapa? WFH, Iya WFH setahun. setahun nih. Nih setahun lebih Setahun lah ya. lebih ya. Ya udah dari situ kayak kerja juga lagi sama-sama banyak, sama-sama
sama-sama apa namanya, sama-sama sampai malam kerjanya. Beneran kerja tuh? Iya, tiap hari ya sambil ngobrol juga. Iya, maksudnya sambil Iya, sambil modus gitu. teleponan di Oh. bareng-bareng. tapi bareng-bareng. Oh, oke. Kayak sleep call gitu. Enggak, sambil kerja, tapi Oh, sambil kerja. teleponan. Video call. Enggak. Juga. Grup call. Voice doang. Grup voice call. Grup call sama Enggak, jadi kan orang lain. kalau di kantor nih, kalau kita kerja kan bareng-bareng ngobrol kan. Kalau bayangin WFA, awal-awal WFA tuh enggak, terus kayak 2 bulan 3 bulan WFA, anjir sepi juga ya, kerja sendirian, full sendirian gitu loh. Akhirnya Saya udah buat sama grup call. tim, setim gitu loh. Ya ini kayak kita bertiga nih Iya. di rumah masing-masing tapi pakai kita Teams sambil kita call. gitu, tapi sambil kerja karena kan dulu kan Menurut juga, tim gua kan bukan yang ngangkat call gitu kan, jadi nggak apa-apa sambil call gitu. Oke, terus dari situ kapan momen sampai berduanya tuh? Itu kan baru masih rame tuh. Itu kan biasa trik tuh ya dari, yo yang penting ada berduanya tapi rame-ramean. Terus? Coba. Lebih penasaran point of view dia. Oh iya, cocok. Tapi Ini gua pengen tahu eksklusif di sini apa gimana? Kalau minta dia yang klarifikasi sih. Iya, ya udah Mas, kan kayak apa namanya, kayak semua nih ketahuan setelah gue pacaran sama dia kan. Gue juga dulu kan nggak tahu gitu point of view dia kayak gimana. Iya. Nah terus ya udah, ternyata yang gue anggap selama ini ya, maksudnya dia dulu kan si Sintai ya udah kayak kadang tuh moodnya naik turun gitu loh. Tapi gue bisa jelasin. Nah, Tenang. Nanti saya kasih waktu untuk Anda menjelaskan ya. point of view saya Iya, betul. naik turun gitu. Terus ini cewek beneran suka nggak sih sama gue gitu, maksudnya karena Tapi apa yang trigger awalnya lu? Maksudnya kan tadi dari grup call rame-rame, terus habis itu kapan kayak kok ini suka sama lu apa enggak gitu? Apa triggernya gitu? kita tuh deket pas awal 2000, maksudnya baru kayak intens gitu 2021 akhir ya. Enggak sih sebenarnya. Sorry motongnya. Lebih ke nggak jelas Mas. Oke. Karena Gitu lah. situasinya beneran, kalau orang nyebut complicated itu beneran complicated, soalnya gua juga gue nggak pacaran, tapi gue punya significant others nih di luar kantor. Keren, Dia tahu ceritanya. Tapi kalau kita bareng-bareng, karena teman-temannya juga saat itu kayak, karena teman-teman tuh tahu gue suka, jadi gue cerita ke yang lain. Gue nggak tahu sebenarnya yang lain, tapi nggak cerita ke kamu ya? Siapa? Ya teman-teman yang lain kalau aku suka sama kamu gitu. Enggak. Ya mereka bisa menjaga rahasia dengan baik, tapi kayak memberi tempat dan waktu gitu loh. Kalau misalnya kita main, yaudah Wulung berangkatnya sama Sintai kayak gitu. Nah dari kayak gitu aja sebenarnya. Nah dia kan orangnya baik ke semua orang baik gitu loh, dan ya bagus gitu. Jadi gue sendiri kayak nggak membedak lebih ke gue denial ke diri sendiri gitu loh. Enggak nih, emang kayak gini sama orang-orang juga gitu. Jadi gue juga nggak tahu. Jadi beneran nggak ada apa sih kasarnya kayak PDKT gitu, nggak ada sama sekali. Oke. Tunggu, kita lanjutin ke POV-nya Wulung dulu tadi ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Lung? Ya kayak gitu, maksudnya ya udah, karena menurut gua naik turun ya udah kayak jadi beneran, jadi nggak jelas aja gitu. Jadi jalanin aja dulu gitu ya. Tapi jalanin juga nggak jalanin kayak orang tahu suka sama suka gitu ya, tapi kayak jalanin temen jadinya. Cuma ya emang suka diberikan waktu sama temen-temen tim buat kayak disengajain kayak ya udah perginya bareng gitu. Sebenarnya juga kalau yang dia sebut gua naik turun tuh itu kan lama ya, dari 2020 sampai 2021 akhir, sekitar 2 tahun nih kayak nggak jelasnya. Itu yang terjadi tuh banyak gitu loh, antara udahlah gua nggak usah sama yang lama nih gitu, nggak jelas juga hubungannya, gue buka hati deh, Wulung kali ya. Tapi Wulungnya juga nggak ada feedback, ngerti nggak sih? Karena dia nge-treat gue tuh sama aja kayak dia nge-treat teman-teman yang lain gitu loh. Jadi gue kayak, coba kita klarifikasi, bener Lung? Sama aja Lung? Dari lu nya? Enggak? Ada yang enggak. Ada yang enggak? Iya, seru. Suka deh gue lanjutin dulu cerita. contohnya Iya,
Iya dulu pas kalau udah pas yang aku bilang 2021 akhir. Enggak kan awal-awal aku bilang. Oh iya. Awal-awal iya. Iya, enggak oke. awal-awal iya. Terus jadi kayak terus masalahnya nih yang sebelum dia nih kan toksik ya, datang pergi. Jadi gila orang itu datang gue kayak Wulungnya juga nggak ada apa-apa nih ke gue, kayaknya Wulung juga nggak akan suka lah sama gue. Ya udahlah gitu. Ntar gue jauh lagi sama yang ini, Wulungnya dekat, ya udahlah gue coba lagi. Tapi cuman sama-sama apa ya kayak gambaran sendiri aja gitu loh, nggak pernah diungkapin. Sampai akhirnya gue muak 2021 April enggak 2020 April ya 2021 April gue ditawarin kantor ke Surabaya. Oh iya. Oke. Tadinya gue pikir kan itu parah banget mas, gue disuruh ke Surabaya sebulan lebaran, gue disuruh nggak pulang. Lebaran di sana, nggak tahu kapan pulangnya. Iya. Tapi gue di sini yang mikir, lah nggak apa ya daripada dulu juga pengen jauh dari dia gitu loh, karena gue nggak jelas kalau ketemu dia mulu kayak nggak ada ujungnya. Oke. Udah, gue pergilah ke Surabaya 2021. Hampir 5 bulan. Nah, tapi justru kalau lu mau nanya deketnya justru di situ. Pas gue jauh dia nyari. Kan kesel. Lagi nggak ada apa? Iya, dia nggak gue kasih tahu. Nggak dikasih tahu, backupnya gue. Jadi Kerjaan gue yang di Jakarta, kerjaan dia yang di Jakarta kasih ke gue. iya, jadi teman-teman yang lain kan tahu nih, gue mau pergi sampai ada yang datang ke kosan, perpisahan segala macam. Karena beneran, gue pergi beneran dari kantor cuma dikasih one week tiket pergi doang gitu loh, gue nggak tahu kapan pulangnya kan. Jadi nggak gue kasih tahu sama sekali, gue cuma ngasih tahu H-1 itu pun dalam rangka nitip kerjaan di Jakarta. Tapi di momen H-1 itu lu sekalian ngomong mau pergi? Iya, gue ngomong pergi. Dia kaget. Oh, tapi itu kita lagi nggak ngobrol. Karena pulang dari Jogja. Iya. Jadi 2 minggu sebelum gue pergi, seminggu sebelum gue pergi, kami ke Jogja bareng-bareng sama tim yang lain. Nah terus ya terjadi sesuatu lah di Jogja. Oh ya, jadi kita tuh waktu temenan aneh, suka berantem musuhan, terus nggak ngobrol gitu. Tapi temenan? Iya, tapi masih temenan. Oh iya, oke. Iya gak apa, terus. Gitu. Nah terus abis dari Jogja kita berantem nih, gue ajak ngobrol dia. Oke. Itu timingnya 2 minggu sebelum lu gue ke Surabaya. Makanya pas gue mau ke Surabaya, kayak gue kan ke Surabaya dianya kayak seminggu sebelum gue berangkat. Jadi nggak gue kasih tahu, jadi biasa aja. Karena masih berantem tuh ya. Oke, terus. Gue juga tadinya nggak mau ngasih tahu, gue tadinya mau kayak keren aja kayak film-film gitu, gue tiba-tiba pergi aja gitu. Tapi ternyata gue harus handover kerjaan juga. Oke. Ya udah di situ sih, dekatnya malah di situ ya. Oke, tapi yang men-trigger itu kan baru openingnya istilahnya ya, opening deketnya, dan itu kayak baru recovery abis dari berantemnya lah ya kan, berantem didiemin 2 minggu, akhirnya ngomong, wah itu Wulung juga pasti seneng banget momen handover itu kayak momen klik kebuka lagi gitu kan pintunya nih. Nah terus tapi itu men-trigger sampai akhirnya getting closer ini kan kita kayak step by stepnya. Tadinya ini masih yang temen, berantem, pergi Surabaya, terus habis itu katanya kan terjadi banyak hal yang di Surabaya ini yang makin dekatnya itu, tapi sampai ke titik itunya ada apa tuh titik-titiknya masih? Yang bikin akhirnya kan, tapi kan di momen pergi Surabaya kan berarti kan masih sama-sama kayak Ulung juga nggak tahu dia suka apa enggak, lu juga kayak semi-semi suka tapi Ulungnya juga belum ada gerakan gitu kan. Nah terus kapan kayak akhirnya sama-sama tahu ke momen itunya apa? Percaya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus apa yang terjadi terkali kayak rutin aja kalau gitu. Ini point of view gue ya. Bayangin, gue ke Surabaya. Gue 5 bulan ke Surabaya, gue pulang itu sebulan sekali karena gue dapet cuti di luar cuti tahunan tuh, gue tuh dikasih day off gitu loh dari kantor. Oke, lo boleh pulang sebulan sekali ke Jakarta, tapi lo balik lagi ke Surabaya gitu kan. Nah setiap itu gue main sama dia berdua karena dalam rangka dia juga jemput gue di bandara. Karena sebenarnya, tapi saat itu juga gue mikir, ya karena kan gue kan dari Bandung kan, temen gue di Jakarta ya cuma temen kantor doang.
teman kantor yang memungkinkan jemput gue emang cuma dia doang, dari ada kendaraan dan segala macamnya gitu loh, karena kan yang lain juga banyaknya merantau nggak punya kendaraan di Jakarta kan. Jadi gue pikir juga akhirnya nggak big deal lah, sampai ada satu momen gue lupa sih jemput yang kedua kali apa yang ketiga kali ya, gue main sepatu roda sama dia di GBK berdua. Oke. Nah itu Di tuh tempat yang apa tuh? Yang M itu kan? iya, Ya, oke. kan nggak sebut merek. Iya betul. Nah Oke. itu pun gak direncanain, tiba-tiba kayak di jalan gue yang ngomong. Ini jadi ceritanya momennya lu lagi balik ke Jakarta dijemput, habis itu ke itu yuk gitu. Iya. Oke, terus Dia ngajak ke Dufan. Di Surabaya dia ngajak ke Dufan, soalnya Dufannya tutup karena masih tutup. Omikron itu loh. Omikron naik. COVID-nya makin tinggi. Iya, tutup tuh Dufan. Jadi pas Hamin satu gue pulang, Dufannya baru ngabarin kalau dia tutup karena Omikron tinggi itu. Nah akhirnya apa nih yang buka, gue cari, oh yaudahlah nih main sepatu roda gitu. Itu sampai gue pulang ke kosan, gue kayak dicengin sama teman-teman gue, lo habis ngedate ya, first date. Terus gue kayak, enggak, gue juga nggak tahu masalahnya itu bocah kan kayak gitu ya, kayaknya dia juga nggak nganggep itu first date gitu. Lu bayangin dia saking baiknya sama orang, memungkinkan dimana ketika dia pergi berdua sama orang melakukan hal kayak gitu, menurut dia itu bukan ngedate gitu loh, ngerti gak sih? Jadi gue kayak enggak lah, kayaknya dia juga nganggap itu ngedate, itu ya udah main sepatu roda sama teman aja. Oke, main sepatu roda sama teman. Dari lu gitu dong, main sepatu roda sama teman waktu itu? Ya enggak. Maksudnya yang nggak pernah gitu berdua sama cewek sama lawan jenis juga nggak pernah berdua kayak gitu. Iya maksudnya full konteksnya berdua. Soalnya kan nggak tahu, aku kan nggak tahu. Soalnya dia suka update juga di Instastory main sama temen cewek berdua nonton. Jadi iya, tapi kan itu awalnya tujuannya nggak berdua. ya kan nggak tahu, iya. karena nggak pernah ngobrol itu. Jadi gue pernah nih nonton sama dia berdua, tapi gue inget dia juga pernah nonton berdua sama temennya, gue liat di Instagram. Tanpa tahu backgroundnya tanpa kenapa tahu nonton berdua. backgroundnya. Jadi gue pikir kayak, ya udah emang kayaknya gue nggak boleh terlalu berharap sama ini manusia. Sama-sama aja kayak yang lain gitu. Oke. Itu yang bikin gue suka maju mundur gitu loh, karena kayak ya dia tuh mau apa enggak sih, kan gue nggak ngerti gitu loh. Terus ya udah, jadi sampai gue pulang dari Surabaya pulang Agustus, nggak ada apa-apa. Ya udah, gue masuk aja ke kantor biasa aja. Biasa aja. Ini point of view gue ya, beneran biasa aja, karena itu balik lagi gue ngerasanya kayak apa yang dia lakukan ke gue tuh dia lakukan juga ke teman-teman kantor yang lain. Kayak misalnya makan siang bareng, dia juga makan siang bareng sama yang lain, ngajak beli jajanan bareng sore-sore, dia juga apa yang lain kayak gitu. Jadi gue pikir ya udah biasa aja gitu loh. Sampai akhirnya sampai Februari. Dua. Apa tuh luarnya tuh? Karena pas Februari gue ngomong, gue confess duluan. Oke, lu nembak nih? Enggak nembak. Oh tapi? Gue cuma ngomong gue suka. Oke. Bukan nembak tuh berarti ya? Oh kalau nembak berarti kan nanya kayak lu gimana gitu ya? Oke ya, lanjut. Gue cuma ngomong, lu tau gak sih sebenarnya selama 2 tahun ini gue tuh suka sama lu gitu. Emang terus? Iya ya? Gitu. Jawabannya gitu? Emang iya ya? Kenapa gitu loh? Nggak terasa? Ya, kok diulang? Reka adegan apa gimana? Reka adegan apa gimana? Jadi gini ya, sebenarnya Februari itu saya under influence, Pak. Waduh, under substance. Orang saya lebih ingat daripada Anda. Ya jadi ya udah besar lah ya. Iya. Februari itu gue drangkol. Oke, boleh di sini aman. Gue drangkol, gue confess, gue teleponan sama dia 2 jam. Jadi pas pagi-pagi gue liat, jadi gue mabok, gue dianterin pulang sama temen gue ke kosan. Gue nggak inget, pagi-pagi pas gue buka HP, ada chat dari dia terakhirnya. Pas gue liat, kok ada bekas telepon, gue liat teleponnya 2 jam. Wajah. 2 jam tuh setengah perjalanan gue pulang ke Bandung. Kayak Iya. apa nih? Ada apa nih? Terus akhirnya gue mau nanya sama dia kan, emang aku ngomongin apa aja? Gue ngomongin apa aja sih saat itu? Terus Apa lo misalnya? Di 2 jam itu dia apa kayak, sih? ngajak udah lah ketemu udah ketemu aja lah. Oh, tapi kan 2 jam tadi Iya obrolan. kan, gue nanya nih 2 jam ini gue ngomong apa aja sih? Terus dia bilang, jadi kita ketemu aja hari ini. Imlek 2020. Oh, oke. Hari libur.
hari libur. Nah terus yaudah gue ketemu, terus yaudah dia ceritain, kurang lebih gitu sih. Banyak dramanya sih ya, cuman kayak yaudah harus diceritain dramanya ternyata. Kayak karena kan tapi dia teriak-teriakin loh gitu ya, maksudnya marah-marah gitu. Berarti kan kayak opening langsung kayak gue suka sama lu gitu. Enggak sih. Nggak harus detail tapi maksudnya kayak Ya, apa? pertama, ya enggak. Ya mengatakan dia lagi di mana bla 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 bla, terus terus pas sudah mau ke pertengahan ya udah gitu. Beneran, terus meluap-luap tuh di kalau itu marah. Gitu. Nangis. Iya, ada nangisnya. Pokoknya kan emosi tertahan 2 tahun gitu loh. Keluarlah di situ. Nah, yang gue bingung, gue pikir kan reaksinya bakal gimana gitu ya. Reaksinya malah, oh ya udah, gue juga sama sih rasanya sama lu. Anjay. Nikah aja yuk. Anjay. Simpelnya. Simpelnya. Kata gue mau keren tapi ini. panjang. Iya. Kan lu kenal ya Bapak satu ini kalau ngomong kan merangkai katanya panjang banget. Iya. Sama kan? Gue bingung ya. Iya. Kayak poinnya yang mana sih nih gitu kan? karena gue juga maksudnya gini saat itu gue karena mungkin ya kalau orang-orang yang nggak tahu, karena orang-orang tahu gue suka duluan, gue kan cepet ya tiba-tiba nikah gitu, seakan-akan mungkin terkesan oh ini kayaknya Sinta yang pengen nikah nih karena udah suka lama segala macam. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Itu yang banyak orang nggak tahu. Siapa lagi kan? Iya kan kalau viral kan, jadi orang-orang sekarang pada tahu bahwa itu bukan lu. Terus. Ya jadi bahkan gue tolak waktu ngajak nikah karena gue pikir nggak apa-apa. Bukan gue pikir, maksudnya waktu gue confess gue juga nggak ada pikiran nikah gitu, ngerti nggak sih? Gue cuman ya orang masih berperilaku drangkol gimana mau nikah sih, ngerti nggak sih? Kayak gue juga belum punya pikiran nikah gitu loh. Cuman dia bilang ya udah kalau mau sama gua ya langsung mikirin nikah, udah nggak mikirin bercanda-bercanda lagi. Dia bilang gitu. Terus ya gue bilang saat itu gue belum mau, tapi kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin dulu. Terus ya udah, terus dia pantang menyerah ngajak gue nikah sampai 4 kali. Waduh, itu dari Februari tadi kan ya? Dari Februari, terus habis itu lu langsung ngajakinnya ya udah gue juga suka sama lu dan kita nikah aja gitu kan? Pas itu ngomongnya serius ya. Oh serius ya? Oke. Nggak nyampe sebulan baru dia ngomong nikah aja yuk. Gak ada romantisnya. Kita nikah aja yuk. Enak aja. Belum ya? Enggak. Itu percobaan pertama ya? Percobaan ya 1,5 lah. Oke. 1,5 ya. Mungkin kita kasih POV-nya dulu nggak? Maksudnya kenapa lu tipe yang kayak saat lu dia kan udah ngaku tuh udah confess gitu ya, terus ternyata lu juga selama ini kan juga selama 2 tahun itu juga lu punya rasa yang sama gitu kan sebenarnya kan, cuman kan kalian masih kayak kucing sama kucing ya kan. Nah terus abis itu ketika momen dia confess akhirnya lu langsung ngajaknya serius, maksudnya kayak bukankah ini jadi agak berat sedikit kan biasa kan orang kayak kenalan dulu terus kayak gimana akhirnya momen tahu she's the one, biasa kan gitu yang ditanyain ya, kayak kok ini bisa dari awal udah she's the one gitu, apa POV-nya gitu? Ya maksudnya justru karena udah kenal lama dan udah dari temen gitu loh mas. Udah sebelum ngajakin itu ya gue udah tahu gitu loh dia kayak gimana, dia orangnya kayak gimana. Maksudnya juga udah sempat kenal juga sama keluarganya gimana. Ini sebelum confess bahkan. Oh ya karena kalian juga udah kayak pergi bareng. Dan gue tipe yang temen itu deket sama keluarga gue gitu. Soalnya keluarga gue tipenya kayak gitu, bukan sekedar temen deket kayak pacar atau gimana ya, cuman temen-temen gue. Semua orang ya supaya orang tua lu juga tahu kan ini gue. Ya terus ya nggak bisa juga gitu kayak kalau punya pasangan tiba-tiba beneran kayak dari stranger gitu loh. Jadi lu seneng dengan dia mulainya startnya dari temen gitu ya. Oke. Tapi berarti awal-awalnya itu kalian bisa disebut HTS atau enggak? Atau enggak kita mundurin dikit. Definisi HTS-nya kalian dulu apa deh? Kan
seenggaknya kalau HTS tuh kayak ada Semi komitmen. kontakan lah ya. Maksudnya Oke. ada Ada komunikasi gitu loh. Gak ada, nggak ada. Sabtu Minggu, apalagi Sabtu Minggu kan nggak kerja ya, nggak kontakan. Dan gue nggak tahu Masing-masing di aja. Sabtu Minggu dia ngapain, dia juga nggak tahu apa yang gue lakukan Sabtu Minggu itu. Jadi kalian love-nya over the weekdays. Menemukan sparkling-sparklingnya gitu. Maksudnya berarti kan weekend nggak ketemu. Oke, itulah kenapa kalian nggak sebut HTS karena toh juga weekend nggak menjalin Ya relationship kalau weekend mainnya sama dia ya menjalin relationship. sekalian bonus ya kan. Sama ini nggak sih kayak yang di motor itu? Oh ya. Ya, jadi kayak sebelum Februari tuh kan lo tadi nanya kapan tahu momen Yuda kayak she's the one atau he's the one gitu. Itu udah ada momennya sebenarnya gitu. Sebelum confess bahkan. Sama-sama ada momennya, gua ada momennya, dia ada momennya, tapi udahlah, yaudahlah nggak usah dijelasin ke dia gitu loh. Tapi apa itu bisa di-share sini nggak? Kayak kapan dan maksudnya apa yang dia lakukan? Biasanya kan kayaknya perbuatan lah ya, maksudnya dia begini terus akhirnya ini he's the one gue nih, she's the one gue nih gitu. Kalau gua karena dia sabar sih. Karena dia sabar ngadepin gua karena ya kan lu juga kenal gua ya, kayak ya lu tau lah perilaku gua gitu. Dia tuh satu-satunya temen gua yang paling sabar ngadepin gua gitu. Terus kayak oke lah nih kayaknya orang emang sabar banget ya gitu. Anjing. Lu dan tawa doang. Dilihat lu sekarang. Gua Sorry, Iya. tambah dikit. Iya. Bukan cuma sabar tapi mengarahkan gitu loh. Jadi bukan terkesan dia sabar jadi dia suffering gitu loh, bukan. Tapi gue juga ngerasa gue jadi better person karena dia sabar buat ngebawa gue jadi lebih baik gitu loh. Kok kamera Keren cuy. Iya gak mau bagus. Keren bagus. Mantep gitu. Udah silakan dong. Kalau gua momennya pas lagi ya pas dia lagi cerita aja sih, maksudnya cerita kayak dia tuh punya planning gini buat masa depannya, terus kayak kadang nyaman aja gitu ngobrol sama dia. Ya udah kayak yang gue cari buat pasangan Wife material. Ya udah itu. Oke. Kalau nanti kalau udah maksudnya di luar apa yang harus dilakukan suami istri nanti kalau udah masa tua, apalagi sih kalian bukan ngobrol sama asik. Wih. Aduh. Bagus. Aduh, gue jadi master. Gue kayak tulisannya ada banyak nih, tapi gue kayak, gitu kayak sebuah kayak kisah yang kan maksudnya kalau kita di kantor apalagi gitu kan ya kayak kenalannya seberapa deep sih gitu kan, dan maksudnya kayak tahu cerita-cerita ini buat gue kayak insightful juga gitu, dan keren lah kata gue mah. Jadi malu. Aduh, sampai gue bingung nih gue mau kemana nih arahnya ya. Mungkin kita agak chill down dulu, mundur sedikit gitu ya. Jadi nih sekalian gue pamer ceritanya gue research gitu ya. Jadi di salah satu research gue adalah, ini supaya biar yang lain juga tahu. Gue salah satu temuan gue adalah Sintai pengen jadi desain interior. Ini ada dari Facebook post 6 Juni 2010. Itu kira-kira masa apa dan itu kayak lo nggak tahu SMA apa nggak tahu ya, lupa ya. Gue kejauhan dong nanti dong. Gue mau kayak udah 2010 itu gue nggak hitung lagi gitu loh. 2010 itu SD pak. SMP kelas 1 lah kayaknya. Jadi itu kayak baru angan-angan gitu. Tapi akhirnya kan nggak kuliah itu kan, biar yang lain pada tahu. Jadi akhirnya ngambil jurusannya
Kalau tadi yang desainer interior itu kayaknya nggak ada alasannya dan nggak bisa itu kayak bocah SD kelas 6 SD aja. Keren nih desain Iya, interior ada gitu aja ya. gitu loh. Ya, ya. Oh apa nih? Oh keren gitu. Tapi akhirnya kuliahnya ke Keperawatan. Oke, keperawatan. Keperawatan itu apa ya? Maksudnya kayak serumpun sama kedokteran apa gimana? Enggak, kalau di UI itu beda fakultas sih. Tapi iya satu rumpun tapi beda fakultas gitu loh. Cuman ada beberapa kelas yang bareng karena di UI kan kayak pengen membiasakan tenaga kesehatan tuh kerja bareng-bareng kan nanti di rumah sakit. Jadi ada beberapa kelas yang emang general untuk anak kesehatan tuh dibikin campur. Ada anak FK, FKG, FKM, keperawatan farmasi gitu. Oke, jadi itu Sinta itu di UI keperawatan. Oke. Nah, dari Wulung sebenarnya di Facebooknya gue nggak nemu apa-apa nih. Cuma ada satu foto terus berdua lagi sama Sinta 2023. Itu Sinta yang ngepost ya? Enggak, bukan. Oh, bukan ya? Foto Facebook. Foto DP. Apa sih sebenarnya kalau di Facebook Jadi namanya? sebenarnya lebih ke dia ganti. Oh. Dia sama mantannya. Oh. Makanya baru diganti 2023. Udah lama juga nggak main Facebook. Oke, tapi kalau dari lu yang gue tahu kan berarti kan lebih ke fotografi, naik gunung gitu kan ya. Mungkin lu bisa share dong maksudnya kayak naik gunung, maksudnya mungkin buat yang lain juga gitu. Salah satu yang bikin gua jalan-jalan naik gunung banyak ini juga adalah waktu itu gua pernah naik gunung bareng Ulung. Kebetulan tidurnya sama Ulung gitu. Jadi kalau yang nggak pernah naik gunung nggak usah merasa aneh. Tidur di gunung pakai tenda rame-rame gitu ya. Nah kebetulan salah satu sebelah gua Pak Ulung cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol tentang naik gunung. Ulung waktu kita di pro itu kayak lu udah ada beberapa gunung yang udah lu daki juga kan gitu. Mungkin lu bisa cerita part itu atau lu mau mundur mulai suka naik gunung ini dari kapan? Apakah dari kuliah? Dari kuliah. Oke, kuliahnya di Unpad. Unpad. Pajajaran Universitas. Oh, Unpad Pajajaran. Oke. Oke, suaranya kalau pakai ini jadinya nggak gitu keren. Oke, sekarang gue mulai paham. Kan orang baru di podcast ya kayak tadi belum ngomong apa gitu. Itulah kenapa semuanya pakai ini ya kalau yang di podcast keren. Oke. Silakan. Iya, awalnya juga kayak cuma nih udah dulu kuliah kan di Sumedang. Kalau kalian tahu tahu di Bandung. Di Bandung tapi di Sumedang, di Jatinangor. Ya udah dulu nggak ada hiburan yang lain gitu loh, kayak mall juga cuman berapa, maksudnya Cuma terus cuma satu, terus apa tuh? Jatos. Jatinangor Town Square. Waduh. Jatos, oke. Terus ya udah kayak temen dulu juga ada yang suka naik gunung, teman fakultas, teman kuliah, terus ya udah diajakin. Ternyata iya capek, cuman seru. Udah jadi dari situ jadi ketagihan aja. Oke. Bentar nih, ini mohon maaf banget ini yang kita takutkan di awal beneran terjadi. Gue kebelet. Jadi nggak usah dimatiin nanti biar gue potong aja kalau itu. Tapi saya izin dulu ke toilet teman-teman, mohon maaf nih. Udah balik lagi dari toilet. Terima kasih. Nanti gitu ya. Tenang. Tadi kita balik lagi ke Wulung terkait dengan Gunung Lung gitu ya. Mungkin gue juga baru pertama kali ngasih tahu lu bahwa kayak dari obrolan waktu kita di pro itu juga yang bikin gue kayak sebenarnya kan mungkin gue cerita dikit tentang guanya juga ya. Jadi gue tuh bukan yang orang yang bisa naik gunung dari zaman kuliah gitu karena bonyok gue tipe yang cukup apa ya namanya takut lah gitu kayak naik gunung gitu. Cuman kan kayak akhirnya gue pertama kali bisa naik gunung pas kerja, kayak mereka juga kayak mau ya mereka tetap kayak ngapain lah naik gunung gitu, tapi maksudnya akhirnya mereka juga lebih santai gitu, maksudnya kayak oh ya ini emang anak gue suka gitu, dan akhirnya ketika mereka lihat post-post gue juga kayak oh ya ini emang anak gue suka nih gitu, makanya kayak ya udahlah gitu ya, walaupun ya memang kayak hati-hati naik gunung segala macam gitu. Dan
ketika ngobrol sama lu tuh kayak gue bener-bener kayaknya gue mesti cobain nih. Makanya kalau kalian aware abis dari situ kan lu lihat kan kayak tiap bulan ada satu Kalau kan yang kayak pernah bilang mau naik Sebulan gunung satu. sekali. iya sebulan satu gitu kan, walaupun akhirnya nggak semuanya terpenuhi karena itu di tahun berapa ya lu 2022 ya Iya. ya nggak sih Enggak. kita pertama 21 2021 ya oh ya belum bareng ya iya 2021 itu 2021 akhir itu gue berarti planning 2022 setiap bulan ada satu tuh. Nah, cuman akhirnya nggak kesampaian gitu ya. Dan ya maksudnya nggak semuanya kesampaian. Akhirnya adalah beberapa gunung yang tetap gue bisa naikin gitu dan lumayan dan happy juga sih gue dengan naik gunung itu. Dan kalau lu pribadi udah berapa gunung so far yang lu udah daki gitu? Berapa ya? Kalau sama boleh dihitung 2 kali. Berarti Masih berapa kali? Iya, berapa kalinya aja. kayaknya masih di bawah 15. Enggak di bawah 10 bahkan kayaknya. Iya enggak sih? Enggak lah. Iya enggak. Ya berarti di atas 10 di bawah 15. 10 sampai 15 gunung ya. Dan gunung apa yang paling indah yang lu udah pernah daki? Kalau dari enggak, kirain kaget. Gue juga gak tau. Gue di sini. Kalau dari yang paling bagus ya, kalau yang dari foto-foto yang paling bagus itu ya gunung, maksudnya gue juga nggak kayak bervariasi juga gitu loh mas naiknya, kayak masih yang paling tinggi juga masih Gunung Slamet ya. Gunung Slamet ya, karena pas naik juga beberapa ada yang cuacanya tidak mendukung gitu loh, terus jadinya nggak dapet pengalaman indahnya juga gitu. Ya yang paling bagus so far Cireme sama Gunung Gede sih, maksudnya karena unik aja gitu di situ. Kalau Gunung Gede dengan Surya Kencananya, kalau Cireme puncaknya kan keliling gitu kan. Keren. Nah, yang mau gue bawa adalah gini. Lebih indah mana saat pergi ke perahu waktu itu ada Sintainya? Ya, jadi ada momen kita pergi bareng ke perahu lagi ya. Ya kan sebelumnya kita ke perahu habis yang berdua doang, habis itu kita pergi lagi ke perahu rame-rame sama anak kantor. Nah, di situ ada Sintainya gitu kan. Gimana? Itu gimana sore Sintai sorenya? Aku pertama kali naik gunung. Pertama kali naik gunung di Gunung Prau sama kami. Momen itu gimana dari Wulung, ntar kita tanyakan ke Sintai. Lebih seru aja karena ngelihat dia momen. Itu momennya adalah ketika sudah suami istri ya? Udah ya? Harusnya soalnya udah. Hampir mirip sama lu, gue dapet ACC naik gunung karena kalau gue bakal lebih jauh lagi karena gue udah nikah gitu, terus sama suaminya. Oke. Terus juga nggak naik sendiri gitu, maksudnya naik sama suaminya langsung yang. Iya makanya ya udah tanggung jawab suaminya. Iya seru aja ngelihat pertama kali dia naik gunung. Pengalaman kalau lebih indah dari pemandangan sih ya gunung lain lebih banyak ya enggak juga, maksudnya perahu juga bagus. Jaga-jaga ya, terus kan, ya udah jadi punya foto bareng gitu. Jadi seru. Ya gitu sih. Dari Sintai dulu. Kenapa? Gimana momen first hiking sama suami? Kayaknya banyak firstnya ya, maksudnya first hiking buat lu pribadi, first hiking sama suami gitu kan. Seru, gimana momen itu? Udah masuk bucket list sih. Jadi waktu gua pacaran tuh kita kayak sama Wulung kan? Iya dong. Iya kan? Tadi bukan yang pertama, gue ngecek aja. Iya. Kita kayak bikin bucket list gitu, banyak mau kemana aja, salah satunya naik gunung. Tadinya takut, sebenarnya agak khawatirnya takutnya nggak bisa kan gue naik gunung karena gue kan sakit, ototnya sakit dan itu bukan yang sembuh gitu loh, cuman ya pulih aja dulu tapi aku masih punya sakit itu gitu loh. Nggak benar-benar hilang ya. Nah takutnya kan kalau naik gunung bahaya ya kalau tiba-tiba
Maksudnya ibaratnya aku diem di kosan aja bisa tiba-tiba nggak bisa berdiri, apalagi kalau di atas gunung mau gimana gitu kan. Tapi ternyata bisa aku lakuin dan terus udah pernah naik gunung sekali lagi kan, bareng-bareng juga sekali. Jadi ya seru sih ternyata gitu. Kayak sempat ngerasa karena punya sakit itu kayaknya banyak hal yang nggak bisa aku lakuin gitu loh. Oh ternyata bahkan gue bisa naik gunung gitu. Keren ya, jadi momen yang apa ya, kayak spesial sendiri buat lo gitu ya, kalau bisa gue bilang. Kayak lu yang kira lu nggak bisa, bahkan kayak lu bilang di kos aja berdiri sakit, tapi lu bisa sampai di atas gunung gitu ya. Tapi kalau lebih kita gali lebih dalam, kayak ketika naik gunung itu momen apa yang di berdua nih ceritanya, kayak kan kayak baru pertama kali kan berdua gitu ya, di sama-sama naik gunung. Kira-kira ada dapat apa, atau kayak momen apa sih yang kayak di atas gunung itu beda gitu, maksudnya kayak ih kita asik ya di atas gunung atau apa gitu. Apa ya? Karena gini, kenapa gue tanya ini kan, maksudnya kayak biasanya tuh kalau kita googling juga kayak kalau lu pengen tahu aslinya seseorang, ajak naik gunung gitu kan ya. Mungkin nggak berlaku buat semua orang, maksudnya ini makanya gue tanyain, siapa tahu mungkin ini terjadi di kalian, maksudnya apalagi ini momennya kalian sudah jadi suami istri kan momennya waktu itu ya. Nah apakah ada yang kayak ih beda nih gitu? Nah itu gue sempat dibercandain juga tuh gara-gara ditanya ini geser dikit ya, ditanya nikah bedanya apa gitu, gimana udah nikah bedanya, gue juga nggak ada. Terus dibilangin oh lu udah tinggal bareng lu ya dulu. Enggak ya, maksudnya kalau gue jawab ya beda sekarang serumah ya kayak nggak usah ditanya nggak sih kayak gitu kan. Jadi yang ya mungkin benefit diri itu tadi ya, karena balik lagi yang tadi dia bilang kita beneran udah kenal, beneran udah kenal. Gak tau sih, mungkin kayak kesannya menurut orang pasti ada. Gak ada, tahun ini beneran ya ini temen gue dari 2019 gitu. Ganti status doang. Lebih ke maksudnya gimana ya, jadi orangnya tuh emang kayak gini gitu loh, tapi setelah pacaran kan kita juga pacaran sambil ngurus nikah ya, maksudnya pacaran nikah gitu. Ya jadi seru karena kalau dulu kan banyak yang ketahan kayak ya gimana sih ya tadi weekend aja kita nggak ngobrol gitu loh, kalau sekarang kayak bisa nge-explore banyak hal baru bareng-bareng gitu sih. Tapi mungkin kalau momen apa yang paling gue inget yang berkesan ya dari naik gunung pertama kali ini agak random sih, lebih ke justru gue tahu dari teman setenda kan sama Badi kan. Badi bilang dia ngecekin gua berkali-kali malam-malam. Kayak Sin, takutnya gua mau pipis, sesimpel itu. Dan katanya itu berkali-kali malam-malam karena mungkin badannya nggak bisa tidur kan, jadi kayak kedengeran, sedangkan gue udah ngorok aja gitu. Ternyata dia ngecekin gue segitunya. Dari lu dong, yang momen spesial. Ya apa ya, ngelihat dia pas nyampe puncak aja udah seneng sih, udah amazing ya, kayak maksudnya bisa juga dia tidak sakit. Iya, dan maksudnya ya itu kan in bercanda way-nya, maksudnya kayaknya kalau lebih deket kayak ih bini gua nih di atas gunung pertama kalinya gitu kan ya. Dan apa ya, maksudnya gua bisa imagine lah, maksudnya kayak lu pertama kali ngajak orang yang lu sayang ada di atas puncak gunung bareng. Gua juga kayak di sebelum naik juga udah bilang gitu loh, kalau nggak kuat beneran ngomong ya, tujuannya bukan sampai puncak, tujuannya balik lagi. Kalau mau turun ya udah kita turun aja bareng-bareng. Ya yang lain ya nggak usah, kalau mau duluan aja ya udah, kan udah sama, udah maksudnya udah berdua, aku yang ngajak naik gunung ya udah, kalau emang kamu mau turunnya juga berdua gitu. Jadi kayak beneran ada temennya gitu. Dia selalu kayak gitu loh, kayak gue jadi melo. Selalu bilang kalau kita melakukan sesuatu, aku mah yang penting bareng ya, yang penting bareng. Jadi bukan si aktivitasnya gitu loh, tapi barengnya gitu. Jadi kemarin kita ke Singapura nonton Coldplay kan. Jadi ceritanya
kita in charge, gue ngerjain, jadi ada yang gue urusin, ada yang dia urusin gitu kan. Nah dia Bagi tuh tugas ya. bagi tugas. Nah dia ngurusin tiket ceritanya. Jadi tiket itu tanggung jawab dia, tiket konsernya. Nah itu kan kalau kita download dia 2 PDF gitu ya. Nah dia tuh ngirim dari komputer ke WhatsApp. Jadi ceritanya tinggal gampang dibuka di WhatsApp aja. Nah dia salah. Jadi yang dia kirim itu file yang sama. File pertama atau kedua tapi 2 kali ngirimnya. Gitu. Nah itu dia nggak cek lagi. Nggak cek lagi tuh. Jadi kita ke Malaysia dulu. Kemana kita tenang aja gitu kan, tiketnya udah ada gitu kan. Nggak dicek lagi tuh selama udah di Malaysia. Di komputer. Sampai nanti pun nggak ada ngecek lagi gitu loh. Nah akhirnya soalnya emang tiketnya sama persis, cuman beda filenya doang gitu loh mas. Ujung belakangnya. Ini kan di tiketnya bareng ya, beda belakangnya doang. Iya. Nah kan antri gitu kan, gue masuk duluan ya. Oh ini udah di depan ini ya antriannya. Oh oke. Dia di belakang gue udah nge-scan. Pas dia nge-scan tiketnya udah dipakai. Iya. Nah terus udah gitu panik dong. Kan maksudnya kami nonton festival pak. Kan kayak gue udah ngantri di situ dari jam 2, which is kayak udah 5 jam lah gue ngantri di situ. Oke. Ini percuma nih perkara ini tiket, nanti gue kalah sama yang lain yang mungkin baru datang gitu loh. Oh karena lu juga pengen ngejar di depan. Karena festival berdiri kan dia nggak, ya festival gitu nah di situ ternyata kita kayak saat panik kayak gitu kita punya pemikiran yang beda gitu loh. Ini kan yang ngefans banget sama Coldplay dia ya. Gue karena ceritanya nganterin dia nonton sebenarnya. Di situ gue udah mau ngomong nih ke si petugasnya, tuker aja biarin suami saya masuk karena yang mau nonton tuh dia gitu loh. Nah, sedangkan dia ini setelah selesai konser ya, ya intinya akhirnya kami bisa masuk aja. Nah dia tuh ngomong ketika aku cerita, aku tuh tadi sebenarnya udah mau tukeran aja, kalau emang kita tadi nggak bisa masuk tuh udah kamu aja yang masuk gitu karena kamu nunggu ini dari kecil gitu, dari SMP gitu. Waduh. Nah, terus dia bilang, loh aku malah mikir nanti kita nggak usah masuk karena ternyata dia yang dia cari tuh bukan lihat Coldplay-nya tapi bareng-bareng gua nonton Coldplay-nya gitu loh. Jadi dia kayak kita pilih Coldplay anjir, Chris Martin kamu nggak mau nonton? Ya buat apa kan kita kesana tuh aku mau nonton sama kamu gitu loh. Itu sering hal-hal kayak gitu tuh sering, jadi kadang bingung sih. Iya. Kenapa lu? Maksudnya apa yang lu pikirkan maksudnya sampai kayak ya gue nggak tahu, maksudnya setiap orang kan punya preferensi masing-masing ya, tapi kayak even sekelas nonton Coldplay aja yang kayak katanya dari SMP aja kayak ya buat gue kayak ya udahlah yang penting gue bareng-bareng sama Sintainya gitu. Kenapa, maksudnya apa yang lu rasain? Iya, yang dilihat momen berduanya aja gitu mas, maksudnya yang lainnya kayak apa ya, penambah suasana gitu aja dulu. Maksudnya kayak misalnya gue ke suatu tempat gitu ya, kalau sendiri ya gimana gitu ya, maksudnya nggak ada momen yang diciptakan gitu ya, cuman gue doang yang ingat gitu. Maksudnya kalau berdua ya udah kayak punya cerita bareng aja. Gue sih kayak gitu. Tapi apakah lu selalu, maksudnya tadi ya dua-duanya, ini gue agak tarik mundur dikit, dua-duanya kan bukan first boyfriend girlfriend ya. Apakah lu selalu kayak gitu? Maksudnya tipe orang yang kayak gue yang penting sama orang yang gue sayang, gue nggak peduli apa yang dilakuin dan di mana ngelakuinnya. Iya sih, maksudnya ya yang gue cari kayak gitu. Lu tipe yang momen, bukan tempatnya gitu. Dan lu ketika berarti kan tadi kan kayak lu bilang soalnya ini berarti bukan pertama kali ketika di Singapura di Coldplay itu kan, mungkin sebelumnya udah pernah gitu ya. Waktu pertama kali lu dapat itu dari dia, apa yang lu rasain? Pernah, cuman bukan yang big deal sih, cuman karena hal yang nggak segede di si Coldplay ini, gue pikir kayak oh ya udah dia suka quality time aja udah gitu loh. Kayak misalnya kita mau pergi kemana macet, macet Beb, yaudah nggak jadilah makan di sana, kita makan yang deket aja nggak apa-apa, nggak bisa kita udah reservasi di mana nih terus macet gitu, jadi yang deket aja ya, walau nggak jadi nih kita fine diningnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan yang penting sama kamu.
Ya udah, aku pikir itu nggak big deal gitu loh. Tapi yang pas Coldplay ini, ya gimana sih? Gue tahu dia betapa sukanya gitu loh. Ternyata dia punya pemikiran kayak gitu tuh menurut gue kayak wow banget gitu. Ya mak, nggak tau lah. Nanti kalau orang bilang kayak, kita dari nikah. Gimana Enggak kalau lah. bilang gitu? Ya enggak. Iya. Tapi kita nggak punya kayak honeymoon phase gitu kata orang-orang kayak, namanya juga baru pacaran, ini baru nikah. Kalau kita pacaran 3 hari udah berantem, Itu berarti pacaran itu setelah yang tadi kan yang sudah habis konversi itu kan maksudnya kan? iya itu pacaran. Setelah 3 hari berantem. Mungkin kita gali ke situ ya, maksudnya tadi kan ya atau maksudnya lu menganggap kan kayak kami bukan tipe yang kayak romantisan gitu atau bisa gue bilang gitu nggak? Gua enggak, dia ya. Oke. Nah, maksudnya berarti kan banyak lah ya, berarti kan karena kan dua tipe yang before that mungkin love language-nya dulu deh. Tadi kan sempat dimention. Ulung tadi quality time. Kan biasa dua ya. Kalau ditanya love language tuh Nggak tahu tuh. enggak. Oh, belum. Ya tuh at least di sini ya kita Iya. samakan persepsi. Iya. Apa yang kita suka kasih, apa yang kita suka Terima. dapat? Pertama tuh yang kita suka terima dulu. Yang kita suka terima. Kamu apa? Kalau yang suka kita terima physical touch. Kita kamu. Iya, aku. Satu-satu ya, jangan barengin ya. Oke. Salah. Physical touch sama Sama apa ya? Apa aja sih? Lupa. quality time, words of affirmation, Quality time. Oke, PTQT. Sama. Kalau Sintai. Sama ya? Oke, berarti yang bedain diberikannya. Iya. Nah, apa kamu? Yang gue dapet dari dia, Ah, 5-5-nya. 5 kan? keren loh. Serius ini. Contoh-contohnya boleh ya? Maksudnya kalau PT, QT oke. Kayak word of affirmation maksudnya biasa kan itu kan kayak momen ya. Maksudnya kayak dia suka memberikan pujian pas apa gitu. Kalau pujian banyak ya, dan banyak yang personal ya. Cuman maksudnya yang dari awal pacaran sampai tadi pagi, berarti udah 2 tahun lebih. Kalau dulu kan di chat ya, dulu 2 tahun lebih itu dari mana? dari pacaran kan. Oh, dari pacaran, oke. Kalau dulu kan nggak serumah, jadi di chat. Kalau sekarang pagi-pagi bangun tidur, dia selalu bilang, aku beruntung punya kamu. Itu nggak pernah enggak setiap pagi. Leleh, terus. Oh, leleh. Maaf ya teman-teman. Maaf. Mohon maaf. Oke, terus. Iya, maksudnya kalau yang panjang tuh kayak misalnya kami muslim kan, jadi kalau biasain setidaknya sekali sehari sholat berjamaah kan, biasanya isya di mana di rumah malam gitu kan. Itu kalau habis sholat, ini cheesy sih kali ya menurut orang-orang, tapi karena lu tanya, gue suka tiduran di paha dia, gue masih pakai mukena, masih pakai alat sholat. Dia sampai bacain gue afirmasi sambil usapin kepala gue. Waduh. Gila. Kok So jijik romantis Ya ya. emang. Enggak, bukan gigi sih, karena aku tuh gak pernah dikit. Pertama kali dia baik sama gue nangis. Kenapa? Apa kejadiannya dan kenapa lo nangis? Dia tiba-tiba datang ke kosan gue malam-malam, which is berarti kan jauh ya, dia di Bogor, gue ngekos di Jakarta. Kayak naik motor tuh berarti 1,5 jaman. Dia tiba-tiba datang bawa bunga. Nggak ada momen, cuman karena kamu deserve aja dapat bunga gitu. Terus aku nangis, kayak ngusir dia gitu loh, karena takut, nggak biasa gitu loh. Karena sebelum sama dia beneran sama pasangan sebelumnya tuh beneran kacau balau banget sih, beneran semua orang di sekitarku udah tahu gitu loh, kayak ya bad influence ke aku, yang toxic, ya kalau sekarang disebutnya toxic gitu ya.
Dan itu kan bertahun-tahun aku ngejalanin kayak gitu loh. Terus tiba-tiba dapet yang kayak gini gitu. Jadi aku tuh takut gitu. Takut ini aja yang awal-awal doang atau gimana gitu. Jadi ketakutan sendiri. Dan aku juga nggak biasa kayak gitu ke orang. Jadi ada ketakutan juga kayak apa jangan-jangan dia juga berharap aku kayak gitu ya, aku nggak bisa gitu. Wow, berat. Kalau dari lu apa Long yang lu rasakan dapat dari Sintai? Kalau ini masih love language. Iya, masih love language. Physical touch, affirmation juga sering. Iya kayak juga semuanya deh. Tapi jujur gue kalau affirmation emang terbentuk dari habit karena dia gituin ke gue. Sebelumnya gue nggak kayak gitu. Apa yang paling lu happy? Maksudnya tadi kan udah cerita kan, maksudnya kayak ada momen-momen yang kayak affirmation yang tadilah kayak habis sholat gitu ya. Kalau lu ada momen yang bisa lu share nggak dong? Kayak ya kalau maksudnya kalau Sinta kayak tahu gitu loh momen dimana gue lagi capek atau lagi anxious, lagi apa, kayak selalu ngasih tahu tenang aja kayak ya maksudnya ini cheesy bener. Selalu ngelihat good things-nya gitu loh. Dan itu tadi ya juga kalau dari Sinta sendiri itu terbentuk justru dibantu sama Wulung yang karena dia juga sering memberikan word of affirmation ke lo gitu ya. Mungkin lebih ke terbentuknya akhirnya gue bisa menyatakan itu gitu loh. Sebelumnya tuh ya udah ada di ya gue kalau diperlakukan baik sama orang ya gue bersyukur atas itu, cuman gue nggak terbiasa mengungkapkan itu gitu loh. Gitu. Tapi itu masuk ke salah satu hal-hal yang berbeda yang kan tadi kayak lu bilang ya secara orang sebenarnya nggak beda, maksudnya dalam artian gini, ini temen gua yang berubah status gitu ya. Nah apa hal yang sebenarnya itu agak beda gitu dari before married sama setelah married? Kayak misalkan yang dipelajarin tadi, berarti kan yang affirmation itu terbentuknya lebih banyak mungkinnya setelah menikah gitu berarti kan ya? Ada hal yang lainnya dari yang itu? Jadi kan bedanya tuh bukan yang kayak tiba-tiba surprise gitu kan, jadi kayak gini. Nah kalau kayak gitu, so far sejauh ini kita nggak kita nggak ngerasa kayak gitu. Nggak kan takutnya nggak bisa ambil apa dia kan. Nah tapi kalau yang berubah sebenarnya sama-sama jadi, gue ngerasa sama-sama jadi lebih baik sih. Soalnya mungkin kalau dia kan biasanya apa dipendem ya, mau ke temen, mau ke pasangan sebelumnya, dan gue juga nggak bilang, maksudnya gue nggak bilang oh ini berarti gue lebih better dari pasangan sebelumnya, nggak juga, maksudnya dianya as a person sukanya kayak gitu loh. Nah gue notice itu dan itu mengganggu menurut gue gitu loh, kalau dia pendem itu mengganggu gue gitu. Akhirnya gue kasih tahu kalau itu nggak bisa kayak gitu, terus sekarang dia udah nggak kayak gitu. Jadi dia mungkin itu sih contohnya, dan itu kayak hal kecil tapi berpengaruh besar banget sih, apalagi pas udah nikah gitu loh. Sesimpel gue pengen masak udang hari ini, dia pengennya ayam, itu kan mungkin hal simpel ya, tapi kalau lu bayangin seumur hidup dia pengen makan makan ayam tapi gue masak udang mulu, mau gimana gitu kan. Paling lanjutannya adalah tadi kan ekspektasi gitu ya, tapi maksudnya kalau kebiasaan yang before dan after married berubah ada nggak? Nggak ada juga. Berarti kalian udah seklop itu dari Ada. Berarti se lancar itu ya? Ngerubah habit juga bukan karena nikah gitu.
Ya sekarang kayak mau maksudnya ada rencana buat apa, ada rencana punya anak gitu kan, jadi lebih beda aja habitnya kayak sebelumnya. Ya emang dari dulu kayak gitu. Ya jadi ya sebenarnya kayak setahun nikah ini gue beneran kayak orang temenan tinggal serumah. Tapi ada yang terberat nggak dalam setahun ini? Maksudnya nggak harus ribut besar, tapi maksudnya kayak ada ngejalanin sesuatu yang paling berat dalam setahun ini nggak apa gitu? Ada. Berantem besar berarti. Oke. Dan apa ya? Maksudnya kayak tadi di antara dua ini kan beda kepribadian ya. Yang satu kan yang lebih chill, yang satu lebih person gitu, lebih talkative gitu ya. Dan kalau kayak gitu, ini agak mundur dikit ya. Kalau misalkan waktu persiapan nikah, seberapa tough waktu itu kalian? Gini. Untuk kita mungkin levelnya ya gini, yang akan gue sampaikan adalah level tough menurut kita karena dari apa yang dipersiapkan aja udah beda sama orang. Karena kan lu juga datang nikahan kita beneran akad doang. Karena untungnya kita sama-sama nggak suka acara besar-besaran. Jadi tamu pun cuma sedikit, cuma 150 orang. Jadi sebenarnya kita nggak melewati momen yang dimana orang-orang tuh pusing banget ngurusin nikah, plus kita pakai WO yang kita nggak mau pusing, udah full dikerjain karena kan juga di Bandung acaranya, kita di Jakarta udah. Orang tua juga nggak terlalu ikut campur. Kita nggak ngalamin itu yang orang tuanya pengen gini walaupun dia kan keluarganya nyokapnya keluarga keraton Jogja kan. Enggak, kenapa gue sebut? Karena gue pikir gue nikah harus pakai adat Jawa, karena gue juga orang Jawa. Jadi karena di situ harapan nyokapnya gitu loh, ketemu Jawa sama Jawa yang sama-sama kental, dipikir akan nikah adat Jawa. Ternyata tidak, dan ternyata itu juga tidak jadi drama. Wow. Apa ya toughnya ya? Berapa lama sih preparationnya? Ya Gak nyampe setahun. Gak nyampe setahun. 6 bulan. Fullnya 6 bulan ya. Kemarin bulan masih kan lupa. Enggak bilang nggak ada juga ya seolah-olah. Nggak apa-apa kalau nggak ada ya nggak harus jadi ada. Ya paling drama kecil doang dari luar keluarga mungkin inti. Gini. Mungkin yang kitanya ya. Ya kalau itu juga kecil sih. Iya, minor ya. Ya udah bodo amat. Iya. Dia mungkin kurangnya dia gitu ya. Dia kan inisiatif. Dia tuh orangnya baik dan dia mau melakukan apa aja, mau willing gitu loh. Tapi harus diminta. Nah, itu gue sempet berantem sama dia di acara kantor di puncak. Gue berantem yang di kamar mandi kan, depan Carla kan. Oh iya. Yang Carla diem aja bingung mau keluar bingung. Iya, akhirnya itu gue bilang di situ gitu loh kayak ya emang diurusin nggak banyak gitu loh, tapi lo harus nggak bisa gue, karena apa bedanya dengan, maksudnya daripada gue ngasih listnya kalau ini kerjain ya udah mendingan sekalian gue kerjain sendiri. Gue tuh pengennya dia beneran tahu gitu loh, oh dia udah ngerjain ini, oke berarti gue ngerjain D, oh dia udah ngerjain C, oh berarti gue ngerjain D gitu loh. Nah itu doang sekali gue berantem ngurusin nikah, sisanya ya udah berjalan aja. Dan sejak itu sekali pun ya udah dia langsung tahu gitu. Dan beneran gak nyampe lama pulang kita dari puncak, dia langsung kayak, ini aku udah cari ya, aku cek, karena kan kita punya Excel file, jadi kayak percuma saat sebelum gue ngomong itu ada Excel file gue ngisi gitu loh, jadi kayak mendingan gak usah pakai file share sekalian. Nah di situ dia langsung inisiatif, ini aku lihat ini belum dicek, aku udah dapat vendornya bla 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 gitu. Tapi dari situ sisanya lancar ya. Maksudnya gue bisa bilang berarti kalian ngalamin pernikahan yang preparation nikah yang lancar gitu ya. Iya, jadi yang gak lancar itu dari pihak ketiga yang kita juga nggak berekspektasi, tapi alhamdulillahnya ternyata nggak jadi big deal banget juga gitu loh. Ya biasalah drama-drama, malah jadi keluarga gitu loh yang berdrama kayak om tante gitu. Oke.
Tadi itu before-nya ya. Dan kalau setelah masuk ke marriage itu ya, ada ini nggak kayak mungkin ini kita mulai agak masuk ke tips trik kayak ada ya nggak tips and trick juga maksudnya lebih kayak dari kalian aja lah ya gitu ya kayak bagi-bagi tanggung jawab gitu kan maksudnya kalau lu sepertinya kalau yang gue lihat gitu ya kan kayak cukup structured gitu ya dan kayak oh kalau gue ngerjain A lu better B berarti kan sepertinya ada pembagian kalau di setelah marriage kalian gimana setelah married Hmm, eh, sebenarnya pokoknya kan gue udah ngobrol dulu ya, maunya rumah tangga yang seperti gimana gitu loh. Gue tipe yang lo mau ibaratnya nih misalnya lo mau gue full di rumah saya jadi ibu rumah tangga, gue nggak masalah karena gue juga tidak menganggap ibu rumah tangga itu sama susahnya sama dengan wanita karir dari ibu yang bekerja gitu kan. Jadi lo mau gue jadi yang mana gitu kan. Dengan catatan, tapi gue orangnya akan saklek, maksudnya gue akan buka-bukaan kalau lu mau gue di rumah, berarti Kerjaan rumah. maksudnya gimana ya? Kalau lu mau gue di rumah, berarti kan secara finansial full di lo yakin gak nih gitu kan? Nah terus kalau lu mau gue kerja dengan sedikit notes, bukan berarti sekarang gue kerja karena dia tidak mencukupi gue ya, tapi kita punya sama-sama punya goals yang akhirnya gue yang memutuskan gitu loh. Oke, gue kerja juga deh karena untuk kita punya taraf kan ibaratnya gini sih kayak kita sama-sama makan tapi kalau kita makan kalau bisa dia yang kerja kita makannya lauknya satu misalnya ya tapi kalau gue kerja kita bisa makan lauknya tiga ibaratnya gitu loh karena kita sama-sama punya goals taraf hidup kita harus di sini gitu loh. Oke, untuk sampai di situ karena kita juga masih jatuhnya masih muda lah sama-sama merintis. Oke, kita dua-duanya kerja ya berarti sampai ada di situ. Oke. Tapi berarti pekerjaan rumah harus dibagi dua. Gue udah langsung ngomong dan untungnya dia bukan datang dari keluarga yang kalau dalam tanda kutip mungkin sekarang patriarki gitu ya. Jadi dia memang sudah terbiasa gitu loh karena orang tuanya juga dua-duanya kerja dan bapaknya juga jadi memang orang tuanya memang membagi kerjaan rumah dua-duanya gitu loh. Ya, jadi dia juga ketika gue ngomongin dia sempat kayak oh ya kayak nggak usah diomongin gak sih ya kalau emang dua-duanya kerja emang harus dibagi nggak sih? Oh ya udah oke. Oh keren. Ya udah. Smooth jadi masuknya. Sakot sih nggak ada ya. Akhirnya di rumah untungnya udah tahu diri aja sih kalau misalnya dia masak gue yang cuci, gue ngevakum dia ngepel, ya udah. Dan itu juga kenapa kita belum punya anak karena kita mau ngebangun habit dulu juga gitu loh. Oh nikah tuh gini ya, walaupun tadi gue bilang gak ada bedanya, tapi kan mengurus rumah itu ada jelas ada bedanya gitu kan. Terus kayak finansial yang tadinya sendiri-sendiri jadi berdua itu jelas ada bedanya gitu. Nah kita ngebangun habit itu dulu gitu loh dan setelah setahun ini oke, kayaknya kita udah oke nih. Kita coba next stepnya gitu. Kita punya anak. Ada yang mau lu tambahin lu sebelum gue tanya? Iya, kalau mau menghindari konflik gitu loh ya udah dengerin kata istri aja dulu. Nanti baru kalau emang ada yang kurang ya ada yang mau ditambahin ya atau ada yang mau didebatin ya debatin tapi ya pelan-pelan gitu. Terus ya itu tadi lihat perjanjian awalnya dulu mau pernikahan yang seperti apa. Kalau emang sudah cocok ya udah emang dari awal gua ngerasanya udah cocok pernikahannya kayak gini ya udah jadinya lanjut kita. Yang penting agree di awal lah ya berarti clear. Sih, maksudnya sampai sejauh kita udah pernah bahas kalau kita cerai gimana. Keren. Gimana? Kan banyak klausannya kalau anak gimana kalau gitu kayak gitu ya kita nggak sejauh yang sampai kayak orang punya perjanjian segala macam enggak ya cuman ya gue nggak munafik ya ngelihat sekarang kayaknya angka perceraian juga tinggi gitu ya dibanding orang tua kita dulu gitu loh jadi menurut gue ini kita harus bahas sih gitu dan dia juga setuju gitu ya kita harus bahas kita kalau bisa gimana gitu. Sampai sejauh itu sih bahasnya bukannya kalau kulit doang.
Kalau orang bilang kan kayak ya jangan Pamali. dia pamali. Ya, enggak sih. Hmm. Ya sedia payung sebelum hujan aja. Hmm. Dan setelah ngebahas itu juga nggak ngerubah apa-apa, nggak jadi kayak jadi jauh gitu. Oh kan kita udah ngebahas cerai nih gitu. Ya enggak. Kayak mikir the worst skenario yang terjadi. Dan ya berarti kan tadi kalian udah rapi semuanya gitu ya. Dan tadi sempat disinggung juga terkait next step-nya adalah mau punya anak gitu ya. Amin. Amin ya. Berarti semoga segera gitu kan ya. Tapi kalian jadi program kah atau Enggak sih. Belum. Belum ya. Belum. oh belum? Ya kan, kenapa? Enggak kan rencananya setahun setelah nikah kan, terus baru 3 hari. Oh iya, baru lewat 3 hari ya. Masih belum. Belum. Tapi kalian salah kalau nanyanya dikejar. Kalian merasa tipe-tipe yang terkejar nggak kalau ada yang nanyain atau entah dari keluarga atau itu? Aku support sih. Oke, dengan pilihan. Orang tua gue, nyokap gue full support. Orang tua dia memang lebih kolot karena secara usia juga lebih tua kan, tapi dijelaskan bisa gitu loh. Dan ya udah nggak ada drama sama sekali, nggak ada drama sama sekali. Awalnya sebelum dijelaskan Ya nanya-nanya, cuman setelah begitu dijelaskan kita ada pertimbangannya gini-gini, bukannya menunda, ya kita nggak pernah pakai kata nunda sih, kita pakai katanya mempersiapkan. Wih, menarik. Jadinya ngerti. Jadi bisa dipakai tuh ya buat yang mau mempersiapkan punya anak dulu setelah nikah. Terus anak, ya maksudnya dibawa ke dunia ini terus mau apa gitu loh. Iya. Kalau kita nggak ada persiapan. Keren. Karena di setahun ini juga kita banyak beda pendapatnya, ya banyak berantemnya, Terkait banyak anak hal. ini kah atau Terkait banyak hal. Which is bagus menurut gua karena kayak jadinya udah kita selesaikan di setahun ini gitu loh. Jadi beneran kita selesaikan kita berdua dulu nih. Oke, kita udah oke nih. Hidup berdua udah oke nih semuanya oke, baru kita nambah personil gitu loh ibaratnya. Menarik. Jadi konfliknya di istilahnya tanda kutip kayak dicari nih kita yuk, kita ada apa kita bahas sekarang segera mungkin supaya kedepannya bisa lebih lancar. Ya. Berarti di setahun ini udah lumayan banyak lah yang kalian udah persiapkan dan juga next goalnya adalah punya anak tadi. Selain untuk punya anak, ada next goal lainnya yang mau dicapai bareng atau pergi bareng kemana gitu kan? Nonton konser siapa misalnya gitu kan? Tahun ini kita mau kemana ya? Pengen keluar kota sekali, tapi keluar kota yang masih di Indonesia gitu loh, Mas. Iya. Sebenarnya fokusnya ke anak dulu sih. Tapi fokusnya emang mainnya tahun ini ke anak. Bersiapkan. Ya, belum ada sih. Belum ada. Berarti goalnya satu dulu di tahun ini, tapi harapannya semoga bisa cepat tercapai. Harapannya semoga bisa cepat tercapai gitu kan ya. Kalau di kulik cowok atau cewek pengennya ada nggak? Gua ada. Oh, ada. Cowok. Supaya jadi abang. Lebih ke gue ngerasain jadi cewek aja sih, kayaknya agak berat ya jadi cewek. Oke. Cowok aja lah. Iya, sumpah. Kayaknya gue pengen dalam harapannya gitu, pengen berkontribusi kepada masyarakat dengan setidaknya gue mendidik satu anak laki-laki yang baik gitu loh. Waduh. Takut gue. Tinggi banget, visinya bagus tapi bagus. Itu kan hal yang tapi bagus gitu. Itu cuman pengennya ya, tapi balik lagi. Karena gue orangnya kayak ya apa-apa gue balikin ke Tuhan gitu loh. Kadang gue bentukan kayak gini orang tuh kadang nggak percaya gitu loh. Dia juga awal-awal kaget gitu loh. Ternyata gue nggak religius tapi gue spiritual. Gimana ya? Apa tuh sebenarnya? Gimana ya? Kayak enggak, gue gini sih, gue nggak nge-labelin diri gue religius. Tapi gue ngerasa gue punya
uh, Gimana ya ngejelasin? Gue nggak bisa ngejelasin mas, cuman ibaratnya gue melakukan sesuatu tuh, oh ya Tuhan lihat gue, udah simpel kayak gitu aja. Itu sih, kayak apapun gue selalu kayak berdasarkan itu gitu loh. Karena gue juga kalau secara agama, di agama gue belum sempurna, jauh dari kata sempurna, tapi kayak apa yang bisa yang dilarang kita kurangin, kita kurangin. Kalau lu cowok cewek tadi ada harapan? Kalau gue cowok cewek nggak apa-apa. Ya nggak ada preference. Oh, soalnya tadi gitu nggak apa-apa. Gue pikir ada tapi tadi. Nggak ada preference. Oke. Punya anak cewek juga lucu, punya anak cowok juga lucu juga, seru juga. Oke. Cuman ya balik lagi tadi, mau anaknya cewek apa cowok ya tetap harus dididik dengan baik gitu. Itu ya poin utamanya. Mau berkontribusi dengan ke masyarakat. Keren. Ya gitu deh maksudnya. Zaman sekarang kan. Ya, gue doakan lah ya. Maksudnya semoga goalnya cepat. Ini kan bulan Maret gitu ya. Kira-kira apa zodiaknya apa tuh kalau Desember? Enggak ya? Udah jangan Gemini lah ya. Iya, aman lah. Setidaknya Gemini lewat kalau dari sekarang udah. Sisanya masih ada. Berapa sih berarti? 11 ya sisanya? Iya sih. Iya, 11 aja. 11 itu nggak apa-apa lah. Oke. Gak Paling bercanda sih, bokap gue Gemini kok. ya yang penting tadi kan goalnya adalah untuk siapin punya anak yang berkontribusi buat masyarakat lah ya. Oke. Gue rasa maksudnya tadi itu sebenarnya kan di awal kan tadi kan gue juga sharing ya kayak yang pengen gue gali adalah lebih ke arah kayak konflik solving problemnya kayak gimana gitu ya, dan ternyata seiring kita berjalan yang gue dapat adalah lebih kayak gue sih pribadi lebih kayak inspired dengan cerita-cerita kalian, karena di notes gue ini lebih kayak yang tadi gimana gue belajar terkait tentang afirmasi segala macem gitu, dan ini buat gue helpful banget dan semoga juga bisa ngebantu buat orang-orang yang dengar gitu ya. Mungkin ada apa namanya closing statement atau tips and trick buat yang ngedengerin gitu terkait apapun misalkan yang berhubungan sama relasi gitu ya. Kalau nggak harus tentang pernikahan kalau gue lihat gitu ya, karena kan awalnya kan ide gue aja maksudnya mau menggali ke pernikahan, tapi setelah gue lihat kayak kalian sebagai individu yang jadi sepasang bareng gitu terlepas suami istri atau enggak, tapi gimana berhubungan dengan orang lain gitu, ada tips and trick yang mau kalian bagikan? Ya kalau spesifik nikah, ya sebelum melakukan itu ya harus dipikirin dengan baik-baik gitu loh. Kayak cuman kayak bukan kayak pacaran gitu, kayak ini bakal sampai tua akan selamanya bakal sama lu, bakal tiap bangun ada dia terus. Ya makanya kayak dicari dulu apa yang bisa lu tolerir, apa yang nggak bisa lu tolerir. Ya kalau emang banyak presentasinya lebih banyak yang nggak bisa ditolerir, ya mending jangan dilanjut ke jenjang pernikahan gitu, karena ya bukan kayak setahun 2 tahun, hampir setengah dari hidup lu gitu loh. Ya. Itu sih mas. Oke. Ya, I think that's all. Ada Sita, ada yang mau ditambahin lagi? Ya bener sih, kayak jangan ya mungkin nanti kalau kan ada orang yang suka mikir kayak mungkin nanti kalau udah nikah bisa gue rubah, kalau udah pacaran bisa gue rubah. Saya berdua ngindarin itu sih. Kayak bad habit gue berhenti bukan banyak orang yang ngira kayak gue berhenti ngerokok, berhenti minum karena nikah, karena sama dia, karena kan dia nggak ngerokok nggak minum kan. Itu padahal nggak sama sekali, emang dari guanya gitu. Dan ya udah gitu, sama yang tadi
Soalnya gue orangnya saklek sih mas, sama temen pun gue bisa stop temenan kalau menurut gue kayaknya gue udah nggak bisa, oke sifat ini gue kayak nggak cocok, dan gue sesaklek itu bener kayak ya udah gitu. Jadi apalagi ke pasangan gitu loh, gue beneran udah gue gali banget gitu loh, gue ngerasanya gue kayaknya udah menggali dia nyaris 100% gitu loh. Jadi gue udah tahu beneran, oke jeleknya, ya oke gue bisa terima, oke. I think that's all. Itu maksudnya inspired banget buat gue. Banyak yang gue pelajarin hari ini. Semoga buat yang dengerin hari ini juga banyak yang kalian bisa dapatkan. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa DM. Tadi Ulung udah sebut Instagramnya, atau kalian bisa. Nanti dari kamu juga ada. Iya, dari satu aja Lung pintunya biar ada di seleksinya dulu. Engagement kamu tinggi banget. Makin tinggi. Semua kan satu pintu. Atau kalian juga bisa langsung komen aja di Instagramnya Siniar Cucucu, ataupun di Instagram gua @freshlybudiman, ataupun TikToknya freshly.budiman. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Freshly Budiman. Dadah. Ulung. Sintai. See you. Thank you.